Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita masuk kepada materi sistem respirasi atau pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan CO2 dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama karena oksigen dimanfaatkan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen, mengeluarkan udara yang mengandung CO2 dan H2O. Tujuan proses pernapasan ini adalah untuk memperoleh energi. Alat pernapasan pada manusia. Ini adalah hidung, kemudian ada tenggorokan, ada bronkus, bronkiolus, ada alveolus. Hidung merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Fungsinya menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara masuk, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut dengan bulu hidung atau silia. Rongga hidung berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palate. Mukus membran berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini menghasilkan mukus, lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat masuk ke dalam paru-paru. Ini adalah gambar daripada struktur hidung. Faring adalah wilayah di tenggorokan yang bagian posterior atau atas dengan hidung dan rongga mulut, bagian ke bawah superior ke kerongkongan. Ada 3 daerah yang berbeda, pertama dari faring sebagai nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Fungsi faring itu sendiri membawa udara dari rongga hidung hingga ke trakea, membawa makanan dari mulut hingga ke esofagus, menjaga tekanan dari sistem pendengaran. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Di dalam faring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang membantu laring menutup sewaktu malam. Jadi epiglotis akan membantu laring tertutup pada saat kita makan agar makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam sistem pernapasan. Pita suara merupakan jaringan elastis yang melintang di pintu masuk laring yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Ini adalah struktur laring dan faring. Ada nasofaring, orofaring, hipofaring. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9 sampai 11 cm dan dibentuk oleh 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Setiap kali menarik napas, trakea sedikit memanjang dan memperlebar, dan itu akan kembali ke ukuran normal setiap hari. Fungsi trakea sebagai jalan masuk udara menuju paru-paru, memberi perlindungan terhadap benda asing, dan sebagai termoregulasi atau mengatur suhu di dalam trakea. Bronkus merupakan kadar cabang kanan dan kiri dari trakea dan terbuat dari tulang rawan hialin dan otot polos. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang seperti percabangan pohon. Seiring dengan percabangan, isi tulang rawan hialin menurun. Pengurangan tak ada di bronkiolus, sedangkan peningkatan otot polos. Cabang-cabang bronkus disebut sebagai bronkiolus dan dicabang. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Ini adalah struktur trakea dan bronkus. Trakea bercabang membentuk bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Alveolus bagian ujung menjadi kantong kecil yang disebut sebagai alveoli, yang merupakan situs untuk pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Alveolus yang berdinding tipis, kantong
tip yang diatur dalam klaster. Dinding alveolus terbagi menjadi dua. Satu, sel alveolar tipe 1 yang membentuk dasar struktural. Sel alveolus tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan yang mengurangi tegangan permukaan pada antarmuka udara. Selain itu, sel-sel kekebalan disebut makrofag juga hadir dalam alveoli untuk menelan dan menghancurkan patogen dan sampah asing. Dinding alveolar telah sangat pori-pori yang disebut poriporikon, yang mengalirkan udara dari satu alveolus ke alveolus yang lain. Ini adalah alveolus tipe 1 yang merupakan struktur dasar, kemudian tipe 2 menghasilkan surfaktan. Cara kerja alveolus. Setiap alveolus dikelilingi oleh jaringan kapiler yang mengangkut darah ke alveoli untuk oksigenasi. Ada ruang yang sangat tipis antara dinding alveoli dan mereka dari kapiler. Ini disebut sebagai ruang interstitial penghalang darah atau darah, dan itu hanya tebalnya sekitar 0,5 mm. Pulmo adalah organ pada sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah sirkulasi yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamous atau pipi dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru terbungkus oleh suatu lapisan disebut sebagai pleura. Pleura parietal melapisi atau sangkar rusuk, diafragma, dan mediastinum rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Pleura viscera melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura parietal di bagian bawah paru-paru. Rongga pleura ruangan berisi cairan volumal di antara pleura parietal dan pleura visceral. Recessus pleura, rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Setiap paru-paru dibagi menjadi segmen anatomis dan fungsional yang disebut sebagai lobus melalui bagian yang disebut celah interlobar. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, lobus superior, lobus tengah, dan lobus inferior. Fisura horizontal adalah pembagian anatomi yang memisahkan lobus superior dan menengah, sedangkan celah oblikus memisahkan lobus tengah dan inferior. Paru-paru kiri sedikit lebih kecil dari kanan dan dibagi menjadi 2 lobus oleh fisura oblikus. Kedua lobus mirip dengan lobus superior dan inferior dari paru-paru kanan. Lobus tengah tidak hadir di dalam paru-paru kiri. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.